sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Jamiah Islamiyah Majelis Ta'lim Syarah Hikam yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian rutin kita. Ini bagian terakhir insyaallah dalam juz yang pertama dari Syarah Hikam karya Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi Afundi. Ada beberapa makalah di sini, kira-kira tiga makalah lagi yang akan kita baca, masih menjelaskan tentang cahaya yang Allah titipkan di sir atau di ruh para aulia, para wali-walinya Allah. Ini cahaya yang Allah titipkan, cahaya yang sifatnya azali dan tidak akan bisa punah dan tidak akan bisa redup. Ini cahaya yang Allah titipkan di hatinya para wali-wali Allah. Hatinya para wali-wali Allah ini Allah titipkan cahaya yang sifatnya abadi, cahaya yang tidak akan redup karena Allah menampakkan atau bertajalli. Apa yang tajalli dari Allah? Sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifatnya Allah bertajalli dalam diri para wali Allah ini, dalam sirnya para wali Allah ini. Maka sifatnya itu abadi. Kalau sifat sudah abadi. Beda dengan athar yang kadang-kadang disebut dengan af'al atau perbuatan-perbuatan Allah, jejak-jejaknya ini bisa kita lihat, dan itu sifatnya adalah hadith minal hawadith, termasuk yang baharu. Hujan, becek, banjir, itu adalah athar. Musibah, anugerah, nikmat, bala, itu semua athar juga. Itu adalah af'al atau perbuatan-perbuatan Allah yang atharnya, jejak-jejaknya bisa kita lihat. Dan ini adanya di alam semesta ini. Kalau sudah ada di alam semesta berarti sifatnya hadith, sifatnya baru. Nah, adapun cahaya yang ada di hati para wali ini adalah cahaya dari sifat-sifat Allah, bukan dari atharnya, bukan dari af'al, tapi dari sifat-sifat Allah. Mengenal Allah, para wali atau ulama-ulama sufi untuk mengenal Allah itu melalui beberapa tahapan. Tahap yang awal yaitu mengenal Allah dari af'alnya, yaitu dari perbuatan-perbuatan Allah yang bisa kita lihat jejak-jejaknya di alam semesta ini. Kemudian yang kedua, mengenal Allah melalui sifatnya, sifat-sifat Allah. Mengenal Allah melalui sifatnya, sifat rahmannya Allah, kemudian sifat rahimnya Allah, sampai kita benar-benar merasa, sampai kita benar-benar
menghayati bahwa Allah itu adalah Tuhan dan kita hamba. Kalau Allah menampakkan dirinya sebagai yang qahhar, yang jabbar, maka kita benar-benar di sini sebagai hamba yang memang tidak bisa apa-apa. Jadi apapun yang sedang Allah tetapkan kepada kita, maka di situ sebaliknya kita adalah hambanya, gitu aja. Ada yang bertajalli-tajallinya sifat Allah ini sifat rahmannya Allah, sifat maha penyayangnya Allah, maha penyayangnya Allah. Maka kemudian hamba atau seorang wali ini punya sifat-sifat ya rahman, punya sifat-sifat pengasih dan lain sebagainya. Ini lebih sifatnya lebih abadi, sifat-sifat ini tidak cahaya yang sifatnya lebih abadi. Nah, yang berikut ini dilanjutkan pada makalah berikutnya, yaitu perbedaan antara cahaya yang ada pada alam semesta ini atau cahaya yang ada pada athar dengan cahaya yang ada pada sifat-sifat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Nurun yakshifu laka bihi an atharihi wa nurun yakshifu laka bihi an awsafihi. Ini adalah sebuah cahaya yang Allah menyingkapkan untukmu. Dengan cahaya tersebut menyingkapkan an atharihi, dari jejak-jejaknya Allah. Wa nurun, dan ini adalah sebuah cahaya yakshifu laka bihi, yang Allah menyingkapkan untukmu dengan cahaya yang kedua ini an awsafihi, dari sifat-sifat Allah. Ada cahaya yang dengannya Allah menyingkapkan untuk kita, menyingkapkan jejak-jejak perbuatan Allah, jejak-jejak karya-karya Allah di alam semesta. Ada cahaya yang seperti ini, satu. Yang kedua, ada cahaya yang Allah gunakan untuk kita dengan cahaya tersebut Allah singkapkan sifat-sifat Allah, bahwa Allah qadim dan kita hadits, bahwa Allah itu baqa, Allah itu kekal dan kita itu fana, kita itu rusak. Ada sifat-sifat dua macam ini. Yang satu adalah sifat yang dengan sifat tersebut Allah menyingkapkan untuk kita penciptaan alam semesta. Emang kenapa kau harus alam semesta? Karena dengan alam semesta pun kita bisa mengenal Allah. Dengan alam semesta kita merenungkan kejadian yang ada di muka bumi ini, atau bahkan kejadian yang ada dalam diri kita. Kita tafakur, kita renungkan, ini kita bisa mendekat dan bisa mendirikan hujjah, dalil bahwa Allah itu wujud. Bisa memang. Namun ada yang kedua yaitu Allah tunjukkan dengan cahaya. Yang kedua ini sifat-sifatnya Allah, bukan karya-karya Allah dalam alam semesta ini, tapi sifat-sifatnya Allah. An-nurul mudarraju bil hawasi yakshifu laka bihi an atharihi. Cahaya yang disebarkan dengan panca indera, yakshifu laka bihi, itu menyingkapkan, Allah menyingkapkan laka untukmu bihi, dengan cahaya tersebut, an atharihi, dari athar atau jejak-jejaknya Allah. Wahyal aqwanul muhdatsatu, yaitu alam-alam atau benda-benda yang diadakan, yang diperbaharui baru. Walaysa laka ila dzalika kabiru hajatin, dan tidak ada untukmu kepada yang demikian kabiru hajatin, hajat atau kebutuhan yang besar, illa min haitsu yastadillu bihi, boleh juga yustadallu bihi, kecuali dari segi yustadallu bihi, diambil dalil bihi dengannya, anil alal mu'thiri, atas zat yang memberikan jejak. Wan nurul mustawda'u fil qulub, dan cahaya yang dititipkan dalam hati, yakshifu laka bihi, itu menyingkap siapa Allah, Allah menyingkapkan laka untukmu bihi, dengan cahaya dalam hati itu, an awsafihil azaliyati, dari sifat-sifat azali, hatta taroha ayanan, sehingga engkau melihatnya, melihat sifat-sifat Allah itu secara terang. Wa fi hadza ghayatu bughyatika, dan dalam ini, dalam cahaya sifat-sifat Allah ini, maka ada puncak dari tujuanmu. Wa bihi syarafu qadrika, dan dengan ini, dengan hadza, maka ada kemuliaan derajat atau kemuliaan qadar, pangkatmu, wa manzilatika, dan kedudukanmu. Id bidzalika, karena dengannya tatahaqqaqu fil ma'rifah,
engkau benar-benar ada dalam satu pengetahuan. Wa turfa'u fil musyahadati, dan engkau diangkat dalam musyahadah, dalam penyaksian. Wala tahtaju ila dalilin, dan engkau tidak butuh kepada dalil yadulluka, yang menunjukkan apa dalil padamu. Wa hadza firqani, wa hadza farqani ma baina nuraini. Inilah adalah dua perbedaan antara dua cahaya. Ada cahaya yang Allah titipkan, ada cahaya yang Allah, dengan cahaya tersebut Allah singkapkan. Allah singkapkan semua athar atau karya-karya Allah dalam alam semesta ini. Ini cahaya ini bisa juga dipakai untuk dalil. Apa buktinya Allah ada? Buktinya Allah ada, alam semesta ini ada. Ya, orang teratur, matahari terbitnya teratur, musim-musim meskipun kelihatannya tidak teratur tapi tetap itu teratur pasti. Kemudian semua makhluk hidup itu juga pasti ada jatah rizkinya, nggak ada yang kemudian hilang atau nggak ada yang kemudian dirampas, pasti ada jatah rizkinya. Semua diatur sedemikian rupa, semua Allah atur, dan ini menunjukkan bahwa ada yang mengatur. Siapa yang mengatur itu? Yang mengatur adalah Al-Mu'thir, yaitu yang memberikan jejak atau memberikan karya-karya ini. Alam semesta adalah sebuah cahaya juga. Alam semesta adalah cahaya yang dengannya Allah menyingkapkan betapa Allah itu sebagai Mu'thir. Allah itu adalah sebagai yang menciptakan karya-karya atau jejak-jejak yang terlihat oleh indera kita. Memang cahaya yang jenis pertama ini dititipkannya melalui indera, bisa lewat mata, bisa lewat pendengaran, bisa lewat indera-indera yang lain. Termasuk juga hadirin, termasuk juga untuk mengetahui cahaya, mengetahui keadaan-keadaan makhluk, keadaan-keadaan segala penciptaan yang ada di bawah bumi. Ini kasyaf juga. Seorang tahu bahwa di dalam bumi ini ada emas misalnya, itu kasyaf juga. Tapi ini kasyaf jenis yang pertama, yaitu dengan cahayanya bukan cahaya sifat ausaf, tapi cahaya tetap cahaya athar. Cahayanya tetap cahaya yang jenis yang pertama. Dia bisa sampai pada tahap itu kasyaf juga. Tapi ini namanya kasyaf, disebut ulama menyebutnya sebagai kasyaf suri, kasyfun suriyun. Jadi kasyaf bentuknya aja, bentuknya kelihatan. Secara hakikat ya nggak tahu dia, tapi bentuknya kelihatan. Dia tahu misalnya Ustadz Ajis lagi mikirin bininya kayak hari ini, jadi bisa baca pikiran. Nah, kasyaf juga itu. Kasyafnya kasyaf suri. Kasyafnya itu kasyaf forma atau bentuknya aja. Tapi hakikatnya kenapa bisa mikirin, emang ada masalah apa dan seterusnya nggak tahu. Nah, kasyaf yang jenis yang pertama ini kasyaf juga, kasyaf suri. Dengan indera atau dengan persepsi, dengan persepsi pertama ini bisa mengetahui segala penciptaan atau kejadian-kejadian, tapi tidak secara hakiki. Dan ini sifatnya hadis atau sifatnya baharu. Jenis yang kedua, ada cahaya yang Allah titipkan di hati para auliaillah, hati para kekasih-kasih Allah. Ini seharusnya yang menjadi tujuan kita. Jadi tujuan kita bukan untuk bisa baca pikiran, bukan untuk bisa baca sifat-sifat orang, bukan untuk bisa baca masa depan. Ente kayaknya besok ahli neraka dah. Serem amat orang gitu. Bukan itu. Ente kayaknya ahli surga dah. Besok bakal ada yang datang bawain duit, tenang aja. Kasyaf juga sih itu, tapi itu bukan tujuan kita seharusnya. Ngaji hikam, kemudian wirid thariqah misalnya, atau zikir dari guru-guru tertentu, tujuan kita sebenarnya bukan itu. Tujuan kita ada satu lagi. Apa? Yaitu kasyaf yang kedua, kasyaf maknawi namanya. Yang kita singkapkan bukan keadaan orang, bukan hal atau ihwal sesuatu yang sifatnya rahasia yang orang-orang nggak tahu, bukan itu. Tapi tujuannya adalah benar-benar mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah. Jadi ada tajalli atau ada
perwujudan sifat-sifat Allah yang dalam hati kita jelas-jelas kelihatan. Jelas-jelas kelihatan. Satu orang mungkin Allah bertajalli dalam hatinya, sifatnya maksudnya. Sifat Allah bertajalli dalam hatinya, sifat jabarnya. Satu wali misalnya Allah bertajalli dalam hatinya sifat rahmannya, kemudian sifat aziznya, kemudian sifat muntaqimnya, maha membalas, kemudian sifat wasi'nya yang maha luas, bertajalli dalam hati. Maka nanti akan memunculkan karakter wali-wali itu. Oleh karenanya wali masing-masing sifatnya beda-beda. Ada yang wali galak juga ada. Ya, wali galak ya wali kelas. ada yang kadang-kadang ya wali mungkin omongannya kasar, keras gitu. Ada juga yang seperti itu. Ada yang lembut perangainya. Ada juga yang kelihatannya ya dia macam-macam, karena memang yang bertajalli dalam hatinya, dalam sir para wali ini adalah masing-masing dari sifat Allah beda-beda. Jangan heran kalau kita lihat para wali ini, Allah, karena Allah titipkan cahaya itu dalam hatinya, maka menimbulkan sifat atau karakter wali yang beda-beda. Ada yang doyan ngomong, ada juga yang pendiam, ada yang doyan ngomong juga ada. Itu macam-macam. Ini tergantung bagaimana Allah bertajalli, sifatnya Allah bertajalli. Jamaah rahimakumullah, dari sini berarti ada yang namanya tajalli sifat. Kalau tajalli af'al udah jelas, orang-orang umum pun bisa. Allah bertajalli atau Allah mewujud dalam perbuatan Allah. Di mana? Di hujan itu perbuatan Allah. Ada banjir perbuatan Allah. Orang sakit perbuatan Allah. Sampai anak kita sakit itu perbuatan Allah, af'al. Itu Allah bertajalli dalam af'alnya. Kita bisa mengambil dalil dengan gampang, ini paling mudah. Yang cahaya yang bentuk yang kedua ini yaitu tajalli sifatnya Allah. Tajalli sifatnya Allah tidak bisa kita tangkap dengan indera, tidak bisa kita tangkap dengan mata. Kejadian di alam semesta kan bisa dengan mata, kalau ini enggak. Tapi begitu saja, dan yang menerima adalah hati. Bertajallinya di mana? Bertajallinya di sir atau di ruh. Sir itu yang lebih dalam dari hati, yaitu ruhnya para wali. Ruhnya para wali menerima tajalli dari sifat-sifat Allah, dan ini azali. Artinya azali, kekal, dan akan terus menerus seperti itu. Makanya nanti disebut sebagai makom. Disebut sebagai makom. Ada yang makomnya makom seorang ya, dia taubat, ya lebih diam, kemudian sering kadang-kadang mukanya juga kelihatan tawadu atau sedih. Ada yang makomnya seperti itu. Kasihan. Masing-masing makomnya ini Allah sedang bertajalli dalam sirnya itu dengan sifat apa? Masing-masing. Kalau ada athar, af'al hubungannya. Kalau perbuatan Allah ini meninggalkan jejak, yaitu athar, bisa kita lihat. Ada juga sifat. Sifat ini tidak bisa kita persepsi dengan indera, tapi adanya dalam hati. Dan itu hati para wali Allah, hati para kekasih Allah. Bisa. Kadang-kadang saudara, itu bisa kita rasain. Kalau datang sedikit itu jangan sampai hilang kalau bisa. Ya, kalau hilang begitu aja nggak jadi makom nanti. Jadinya ahwal saja, jadinya hal aja, keadaan sepintas-sepintas gitu. Tapi kalau bisa mantep, udah permanen ada dalam diri kita, berarti itu sudah sampai tahap itu, sudah sampai tahap Allah menyingkapkan cahaya. Dengan cahaya itu Allah akan, dengan cahaya itu Allah akan menunjukkan sifat-sifatnya. Allah akan menyingkapkan sifat-sifatnya dalam hati seorang wali, dalam hati kita kalau sudah sampai itu. Ini tujuan kita yang sampai sini. Ada tajalli af'al, Allah mewujud dalam perbuatan, ada dalam sifat-sifat, tempatnya di sir. Apakah ada tajalli dzat? Nah, tajalli dzat di sini ikhtilaf, perbedaan para sufi. Ada yang mengatakan tajalli dzat. Apakah Allah mungkin bertajalli dzatnya? Ada yang mengatakan tidak mungkin, mustahil. Tajalli dzat itu berarti dzat Allah bertajalli kepada diri seseorang atau diri wali.
la'alla shawab ini mirip-mirip dengan yang dialami oleh Al-Hallaj dengan hululnya atau Ittihad Abu Yazid Al-Bustami. Ini menyatu, dan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi menyebutnya sebagai bawariq dari bariqah. Bariqah itu artinya kilat, karena memang munculnya sebentar aja. Allah bertajalli dalam zatnya. Itu yang terjadi pada Al-Hallaj, kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami, termasuk Siti Jenar. Di dalam ada siapa? Begitu kan, Sunan Kalijaga kan nanya. Ada Siti Jenar dalam, nggak ada, yang ada Allah. Ada, suruh balik lagi sama Sunan Kudus. Ada Allah di dalam, nggak ada, yang ada Siti Jenar. Emang lagi yang pas waktu ditanya, emang lagi ini lagi bertajalli dat. Ya, mungkin mirip-mirip, dan sifatnya itu sementara, tidak seperti tajalli sifat. Kalau tajalli sifat ini benar-benar, maka akan membentuk sifat wali itu, akan membentuk wali yang macam-macam sifatnya, model-model. Kalau tajalli dat ini selain masih perbedaan pendapat para ulama-ulama tasawuf, ada yang mengatakan nggak mungkin tajalli sifat itu, tapi ada yang mengatakan ya mungkin, dan modelnya seperti kilat atau bawaring sebutannya Ibnu Arabi, dan itu sepintas saja. Syatohat kadang-kadang ini racauannya disebutnya syatohat. Jadi kayak orang ngigo, ana al-haq, kalau kata Al-Hallaj, ana al-haq, saya adalah Tuhan yang maha benar. Subhani ma fi jubbati illallah, gitu. Kalau kata Abu Yazid Al-Bustami, maha suci aku, dalam bajuku tidak ada apa-apa kecuali Allah. Sepintas doang, sebentar doang itu. Jadi kayak orang mabuk. Nah, ini tajalli dzat. Selain perbedaan pendapat, maka dalam hikam nggak disebutkan di sini karena masih ikhtilaf ulama, dan juga khawatir kalau Ustadz Jam'iyah jadi begitu semua. Repot. Selesai nggak ada yang bayaran. Orang tagih bayaran, enggak, Allah nggak bayaran. Aduh, susah. Syariat juga bisa nggak berdiri tegak malah kalau ada itu. Wah, mana tadi? Inilah yang seharusnya yang kedua ya, bukan yang ketiga, yaitu tajalli sifat, bukan tajalli dzat. Tajalli sifat inilah yang seharusnya menjadi tujuan kita. Jangan tajalli yang pertama, jangan kasyaf yang pertama, yaitu hanya mengetahui berapa isi duit dalam dompet temennya. Jangan, pokoknya harus lebih dari itu. Tujuannya yaitu bagaimana supaya mengetahui betul sifat-sifat Allah dalam hati kita, dan karena sifat Allah itu muncul menerangi hati kita, maka kita akan terkena imbasnya. Kalau sifat Allahnya sifat yang jalal, sifat yang maha agung, yang maha besar, maka kita akan menjadi yang maha lemah atau yang maha butuh, fakir. Kalau sifat yang muncul ada sifat-sifat jamalnya Allah, sifat yang maha indah, maka kita akan meneladani atau meniru keindahannya. Jadi sifat-sifat Allah secara garis besar dibagi menjadi dua, ada sifat jalal, ada sifat jamal. Sifat jalal yang agung, besar, seperti aziz, jabbar, qahar, itu sifat jalal, azim. Sifat jamal, satu sisi ada sifat jamal seperti rahman, rahim, rauf, itu namanya sifat jamal. Nah, bagaimana sifat itu muncul, atau bagaimana sifat itu bertajalli dalam sir, dalam hati para wali-wali Allah, maka itu akan menentukan makom wali itu tersebut. Wa qala fi lataifil minan, berkata Syekh Ibnu Athaillah dalam Lataiful Minan, kitab karya karangan beliau juga, nurus syamsi tashhadu bihil athara wa nurul yaqini tashhadu bihil mu'thira. Cahaya matahari, dengannya engkau menyaksikan athar, dengannya engkau menyaksikan jejak-jejak Allah. Wa nurul yakin tashhadu bihil mu'thir,
dan cahaya yakin yang ada dalam sir atau dalam hati engkau menyaksikan dengan cahaya yakin, al-mu'thir akan yang memberikan jejak, maksudnya Allah. Qala wa lana fi hadzal ma'na. Beliau berkata, dan bagi kami ini maknanya sama, serupa dengan ini. Hadzal syamsu qabalatna binuri wa li syamsil yaqini abharu nura fara'aina bihadhihi nuri lakin nabihataika qad ra'ainal munira. Matahari ini menghadapkan kepada kami sebuah cahaya, dan matahari yakin abharu nura, itu lebih terang cahayanya. Fara'aina bihadhihin nur, maka kami bisa melihat dengan cahaya ini. Lakin bihataika qad ra'ainal munira, tapi dengan keduanya kita benar-benar melihat al-munira, yang memberikan cahaya. Yang memberikan cahaya, syamsul yakin kadang-kadang disebutannya. Kadang-kadang disebutkan juga dengan tajallil awsaf. Kadang-kadang disebut juga dengan sir, cahaya dari sir, dari hati para wali-wali Allah. Dan ini lebih terang. Perbedaannya hadirin, seperti orang yang mengambil dalil atau mencari argumentasi dengan athar. Orang yang mengambil argumentasi dengan athar, dengan kejadian-kejadian alam semesta, matahari terbit teratur, ada siang ada malam teratur, ini menunjukkan ada yang mengatur. Betul, itu betul dan sah, bisa diterima argumen itu, dalil itu bisa. Ini adalah orang-orang yang mengambil dalil dengan kejadian alam semesta. Nah, adapun orang-orang para wali Allah yang hatinya ini sudah ada cahaya sifat-sifat Allah, maka dia tidak perlu mengambil dalil itu. Bukan dari alam semesta kemudian meyakini adanya Allah, tapi dia langsung dari Allah kemudian baru turun kepada alam semesta. Artinya dari Allah, sinar dari Allah, kemudian dia baru memandang bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Jadi beda arah. Kalau yang pertama dari alam semesta, ini bisa menyimpulkan bahwa Allah ada. Tapi yang kedua, para wali ini bersama Allah dulu, baru kemudian turun kepada alam semesta bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Dua garis yang berbeda. Rubbama waqafat al-qulubu ma'al anwar kama hujibat an-nufusu bi kathaifil aghyar. Terkadang berhenti hati kita, hati para wali kadang-kadang berhenti ma'al anwari, bersama cahaya-cahaya, kama hujibat an-nufus, sebagaimana dihalang-halangi jiwa-jiwa atau nafsu-nafsu bi kathaifil aghyar, dengan tebalnya makhluk. Ada qulub, qalb, ada nufus, nafs. Nafs yang dimaksud di sini adalah an-nafsul ammarah bisu. Maksud yang dimaksud adalah hawa nafsu. Hawa nafsu sudah jelas. Kalau hawa nafsu itu sudah jelas, dia tidak bisa objektif, tidak bisa memandang jernih, karena kadang-kadang terhalang oleh makhluk. Apa yang dimaksud dengan makhluk ini? Termasuk terhalang oleh keakuannya sendiri, itu hawa nafsu. Atau terhalang oleh makhluk yang di luar dirinya. Apa itu? Ya bisa harta, bisa dunia, bisa wanita, bisa tahta, lain sebagainya. Pokoknya di luar dirinya dia. Hawa nafsu itu bisa terhalang sebab itu. Sebab dunia di luar dirinya, atau bahkan sebab keakuannya sendiri. Gelap, kalau sudah terhalang gelap, maka nafsu tidak akan bisa melihat jernih, tidak terang. Wajar kalau nafsu seperti ini. Tapi hati juga bisa terhalang, saudara. Hati juga bisa terhalang. An-nafsul ammarah bisu terhalang jelas. Nah, kalau sudah jadi an-nafsul mutmainnah, kalau sudah jadi jiwa yang tenang, itu nanti sebutannya qalb. Di pembahasan sebelumnya sebutannya sir. Sebutannya adalah sesuatu yang lebih dalam lagi dibanding hati, maka bisa terhalang juga.
Cuma terhalangnya bukan terhalang dengan perempuan, bukan terhalang dengan uang, bukan terhalang dengan jabatan dunia, bukan. Hati sir itu bisa terhalang dengan cahaya juga. Kalau perempuan, kalau uang, kalau jabatan, jelas itu semua kegelapan karena itu agian. Tapi hati bisa terhalang. Terhalangnya oleh apa? Terhalangnya oleh cahaya juga. Apa itu cahaya? Seperti ilmu, cahaya. Al ilmu nurun, kan kata Imam Syafi'i. Farsyadani bi annal ilmah nurun wa nurullahi la yu'ta bihazin. Ilmu itu cahaya. Ilmu pengetahuan, mau dia fikih, mau dia tafsir, termasuk ilmu ini, termasuk ilmu tasawuf, kalau nggak diamalin, cuma buat praktek aja, cuma buat ceramah aja, itu bisa jadi penghalang juga dalam hati. Waqafat di sini artinya tawakuf. Ya kalau tawakuf kan tawakuf berarti nggak ngaji lagi, berhenti sementara gitu. Padahal tujuannya masih di sono, padahal tujuannya masih di depan. Apa tujuan yang maksud? Allah satu-satunya. Seorang yang berjalan menuju Allah, ketika dia sudah berhasil mengatasi halangan-halangan yang ada pada hawa nafsunya, ya bentuknya seperti makhluk atau bentuknya bahkan keakuannya. Nah kemudian dia sampai pada hati. Hatinya ini pun bisa terhalang, bisa terhijab oleh cahaya juga. Cahaya diantaranya adalah pengetahuan, cahaya juga. Kemudian ilmu, makrifat termasuk cahaya. Oleh karenanya makrifat juga nggak boleh jadi tujuan. Kalau tujuannya makrifat, maka Syekh Abu Abbas Al-Mursi bilang berarti kamu bukan hamba Allah, kamu adalah hambanya makrifat. Karena yang dicari adalah makrifat. Penjelasannya di sini. Al-qulubu nuraniyatun. Hati itu bangsa cahaya, hati itu sifatnya cahaya. Fatahtajibu, maka dia terhalang biwuqufiha ma'ala taifil aghyar, dengan berhentinya hati bersama lembut makhluk-makhluk yang lembut atau penciptaan-penciptaan yang halus. An-nuraniyati, yang sifatnya cahaya. Minal ulum, nih nyatanya berbentuk ilmu, wal ma'arifi, dan ma'rifat atau pengenalan-pengenalan. Jelas bisa mengenal hakikat dari alam semesta ini, bisa mengenal hakikat dari tahajud, bisa mengenal hakikat dari bacaan Al-Quran surat tertentu, dia bisa mengenal itu pengenalan semuanya. Ilmu juga ilmu yang dimaksud secara umum, ilmu fikih, tafsir, itu semua adalah bentuk-bentuk yang sifatnya halus. Lataiful aghyar an-nuraniyah, cahaya semua itu. Bagus dibanding dengan duit, dibanding dengan jabatan, itu bagusan yang bentuknya pengetahuan. Tapi itu juga menghalangi hati juga kalau kita berhenti di situ. Nah, jiwa wan nufus zulmaniyatun, sedangkan jiwa-jiwa maksudnya adalah an-nafsul ammar bisu, hawa nafsu. Ini adalah zulmaniyatun, sifatnya gelap. Fatahtajibu, maka dia terhalang bimahabbatiha, karena cintanya, karena sukanya nafsu, likata ifil aghyari, pada tebalnya bentuk-bentuk atau makhluk-makhluk adzulmaniyat yang gelap, minal adati wasyahawati, yakni adat atau kebiasaan dan juga keinginan-keinginan. Fal qulubu mahjubatun bil anwar, maka hati terhijab dengan cahaya. Kama annan nufusa mahjubatun bidzulumat, sebagaimana hawa nafsu terhalang dengan dzulumat, kegelapan. Wal haqqu wara'ahu, sedangkan al-haq, Allah yang maha benar, wara'ahu, di belakang itu semua. Wara'a dzalika, di belakang itu semua, kullihi, semuanya. Sebagaimana jiwa, sebagaimana nafsu yang rendah ini bisa terhalang oleh kegelapan nafsu makan, nafsu seks, nafsu jabatan, nafsu dihormati, semua itu kegelapan semua. Jiwa bisa terhalang dengan itu, tapi hati bisa juga terhalang dengan cahaya. Makanya disebutnya hati. Supaya apa? Supaya kita hati-hati. Kalau kita nggak hati-hati, terhijab juga. Ilmu hijab juga. Makrifat hijab juga.
Zuhud bisa jadi hijab juga, semuanya. Padahal itu semua cahaya. Zuhud ya cahaya, ma'rifat cahaya, taubat juga cahaya. Tapi itu bisa jadi penghalang juga kalau kita berhenti di situ. Satu pembahasan juga yang pernah kita lewati juga, orang-orang muhaqqiqin atau orang-orang yang sudah sampai pada tahap hakikat ini berandai-andai, andai taubat itu datang kepada saya, kemudian dia berjanji akan memberikan apa-apa pada saya, maka saya akan tolak taubat itu, karena dia nggak mau. Tujuan dia, makom dia, atau capaian dia terakhir bukan itu, dan akan dia tolak. Karena itu semua adalah cahaya-cahaya yang bisa menutupi al-haq yang sesungguhnya. Qala Abul Hasan At-Tusturi rahmatullahu alaihi fi qasidatihi Nuniyah. Berkata Abu Hasan At-Tusturi dalam qasidah yang bangsa Nun. Nah belakangnya semua nih. Nuniyah. Kalau burda kan sebetulnya mimiyah, mim. Sama si Al-Karami kullihimi di semua kali Nuniyah. Taqayyadatil apa ini? Apa? Tawamu. Oh iya, auham. Taqayyadatil auhamu lamma tadakhalat alaika wa nurul akli awrathaka sijnah wa hammat bi anwarin fahimna usulaha wa manba'uha min aina kana famahimna wa qad tuhjabul anwaru lil 'abdi mithlama taba'ada min adlah min nafsin hawat digna. Taqayyadat al-awham, taqayyadat menjadi pengikat, al-awhamu, apa al-awhamu? Waham, dugaan-dugaan, persangkaan-persangkaan, dugaan-dugaan ini menjadi pengikat lamma tadakhalat alaika, ketika mereka masuk kepadamu. Wa nurul akli, dan cahaya akal, auratsaka sijna, memberikan waris atau meninggalkan kepadamu as-sijna, akan penjara. Rabbis sijni ahabbu ilaika, kata Nabi Yusuf. As-sijna akan penjara. Wa hammat bi anwarin fahimna usulaha. Wa hammat, dan auham tadi, dan bukan Muhammad nih, waham ta'ayyam nih kan. Waham ta, dan engkau menyangka cahaya-cahaya fahimna usulaha, yang kami pahami usulnya, yang kami pahami asal usul atau dasarnya. Wa mamba'uha min aina kana famahimna, dan sumbernya itu dari aina kana famahimna, sumbernya itu dari mana, dan kami tidak menyangka. Waqad tuhjabul anwaru lil abdi mislama, kadang-kadang cahaya itu waqad tahjubul anwar aja, kadang-kadang cahaya itu menutupi untuk seorang hamba mislama taba'ada, sebagaimana sesuatu yang semakin jauh min adla min nafsin hawat digna, dari kegelapan-kegelapan hawa nafsu, hawat digna, yang mengandung kebencian. Maksudnya sangkaan-sangkaan kita, dugaan-dugaan kita yang disebut dengan waham, itu kalau sudah masuk ke dalam diri kita, itu bisa jadi penghalang. Sangkaan sudah jelas, nyangka ini kayaknya kalau bangun malam besok ngajar kagak beres nih, udah nggak usah bangun, tidur aja. Padahal belum tentu juga. Akhirnya itu jadi penghalang juga, nggak jadi. Itu sangkaan-sangkaan atau waham. Bahkan bukan hanya sangkaan, cahaya akal, cahaya pengetahuan mewakili. Ini juga bisa mewariskan atau bisa menimbulkan ke penjara-penjara. Jadi bisa menimbulkan satu keterikatan. Akal itu sendiri juga penghalang juga.
Pengetahuan juga menghalang. Nah, kita mengira sesuatu itu adalah cahaya, tapi ternyata cahaya itu juga bisa menutupi apa yang seharusnya kita tuju, atau puncak yang kita cari. Siapa itu? Allah. Cahaya-cahaya seperti makrifat, ilmu, zuhud, sabar, cahaya semua itu. Tapi kalau itu jadi tujuan kita, maka bisa jadi penghalang juga. Itu cahaya yang bisa menghalangi. Satara anwarus sarair bikata ifidh dhahir. Dia Allah menutup cahaya-cahaya sir, cahaya hatinya para wali. Bikata ifidh dhahir, dengan tebalnya makhluk-makhluk zahir atau dengan tebalnya penciptaan yang zahir. Ijlalan. Kenapa ditutup? Ijlalan karena mengagungkan laha kepada sarair, anwarit sarair. Karena Allah mengagungkan cahaya yang ada pada hati para wali, maka Allah tutup dengan tebalnya wujud alam semesta ini, atau dengan wujud jasmani wadak ini. Antab tadira biwujudil idhar. Kenapa antab tadira biwujudil idhar? Agar tidak menjadi remeh dengan wujudnya penampakan. Wa ayyunadiya 'alaiha bilisan istishhar, dan supaya memanggil, atau wa ayyunada 'alaiha, hendak supaya dipanggil bilisan istishhar, dengan lisan keterkenalan, masyhur maksudnya keterkenalan. Allah tidak ingin para walinya yang Allah titipkan cahaya sifat-sifat Allah dalam hatinya. Ini Allah tidak ingin para walinya terlihat. Kenapa? Karena kalau sudah terlihat sirnya, cahaya yang Allah titipkan itu terlihat, maka mau tidak mau yang paling mulia harus dia. Nah, sedangkan itu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Ya karena syariat harus berjalan. Tetap harus ada yang namanya pemerintah, ada yang namanya RT, RW semua. Nah, kalau begitu bisa gratis semua wali. Karena apa? Haknya wali yang seperti itu. Maka oleh Allah ditutup. Dengan apa? Dengan zahirnya wali itu. Jadi kayak orang biasa-biasa aja. Satu alasannya karena itu. Alasan yang kedua, ayunadiya 'alaiha bilisan istihar. Allah juga tidak pengen para wali itu kemudian masyhur. Mungkin ada wali-wali yang masyhur, ada wali-wali yang terkenal karena punya misi atau punya tugas tertentu. Ya memang harus terkenal. Udah Allah tetapkan seperti itu. Tapi lebih banyak wali-wali yang mastur, wali-wali yang tidak boleh masyhur oleh Allah. Mastur, disembunyikan. Kali ada di sini ya wali mastur. Yang ditutup oleh Allah, karena Allah tidak ingin dia dipanggil ayunada 'alaiha bilisan istihar, tidak ingin dipanggil oleh banyak orang sehingga masyhur. Ini dengan alasan memuliakannya, karena kalau udah dikenal sama orang, kalau sudah dikenal nanti dipanggil sana sini atau didatangin orang dari mana-mana, ya maka di situ Allah kadang-kadang cemburu. Allah cemburu, Allah nggak pengen. Makanya dia buat aku saja, bukan buat makhluk-makhlukku. Dia bukan buat orang-orang, tapi biar buat aku saja. Maka Allah sembunyikan wali-wali yang seperti itu. Cahaya yang ada pada hati para wali ini Allah tutup dengan dua alasan ini. Anwarus sarair innama khufiyat anil ayan bima sataraha bihi min kathafidh dhahir. Cahaya-cahaya hati para wali innama khufiyat, hanyalah disamarkan anil ayani, dari ain atau dari kasat mata, bima sataraha bihi, bima dengan sesuatu yang Allah menutupnya, bihi dengannya, min kathafidh dhahir, dari ketebalan yang zahir. Maksudnya dengan badan yang biasa, kadang-kadang ya pakai baju batik yang namanya wali itu, kadang-kadang juga pakai kaos oblong aja biasa, kadang pakai celana bukan apa yang itu ocin apa
Cino, oh Cino. Iya, Cino ada emang gitu. Pokoknya Allah tutup, emang sengaja itu Allah tutup dengan yang zohir-zohir seperti itu. Ma'anna dhuhurat tama la yanbaghi, beserta sesungguhnya penampakan yang sempurna, kemunculan si wali yang sempurna, la yanbaghi ayyakuna illa laha, tidaklah seharusnya kecuali milik dari sarair, milik dari rahasia dalam hati para wali, sir. Liannaha rafi'atul qadr, karena anwarus sarair, cahaya sir itu ini cahaya, karena cahaya yang mulia maka walinya ikut mulia. Cahaya yang dimaksud di sini adalah cahaya Allah, cahaya sir yang Allah titipkan di hati para wali. Karena cahaya sir itu adalah luhur kadarnya atau luhur tingkatnya, jadiratul khotori, dan juga agung. Fa'ajalluha anil ibtidal, fa'ajallaha anil ibtidal, maka Allah memuliakannya, memuliakan anwarus sarair anil ibtidali, dari dihinakan, dari diremehkan laha baginya, biwujudi idhariha, dengan mewujudkan kemunculan anwar, ditetap dijaga, jangan sampai kelihatan. Kalau seandainya Allah munculkan cahaya yang ada pada hati para wali, orang-orang pada sembahyang sama dia, pada sujud. Kalau Allah munculkan itu, kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, kalau Allah munculkan cahaya wali-wali Allah, cahaya yang Allah titipkan dalam hatinya para wali Allah, yang disebut dengan anwarus sarair itu, orang-orang pada sujud sembahyang. Bayangin nambah, bukan cuma 5. Habis kopi bareng sholat, kopi sama wali sujud, makanya Allah tampakkan. Jadi gimana ya, biasa aja ya, kadang-kadang wali tidur juga, kadang-kadang makan, kadang-kadang ngutang juga. Karena pokoknya selama sesuatu itu bukan sesuatu yang sifatnya haram, nggak apa-apa. Para wali melakukan itu. Sengaja memang itu untuk ditutup. Karena kalau nggak ditutup, maka makhluk-makhluk itu pada nyembah dia. Wasonaha min ayyunada 'alaiha bilisan ijtihad, dan Allah menjaganya, menjaga cahaya sir itu, anwarus sarair, agar tidak dipanggil dengan lisan kemasyhuran bainul aghyar, di antara makhluk. Fayakunu dzalika nau'an minal ihanah, karena sungguhnya kalau sudah menjadi buah bibir, kalau sudah menjadi cerita para makhluk, itu sebenarnya sudah turun derajat atau hina biha, dengannya. Ini satu yang sifatnya mulia. Barang kalau mulia itu biasanya nggak ada di pasar umum, nggak mungkin dijual eceran, ketengan, nggak mungkin. Pasti harus datang, atau khusus pokoknya. Pasti yang mencari, yang membeli, dan yang membutuhkan ya pasti datangnya khusus. Nggak mungkin dijual bebas, dan nggak mungkin ada di pasar-pasar umum. Demikian juga pembicaraan tentang anwarus sarair, atau pembahasan-pembahasan tentang cahaya-cahaya. Wah, itu ada cahaya Tuhan dalam hati orang itu nggak boleh jadi konsumsi umum yang kemudian justru menghinakan dia. Nanti siapa aja orang bisa ngomong kayak begitu jadinya. Orang bisa ngomong. Nah, ini yang dihindarkan. Kenapa Allah tutup? Supaya tidak hina. Karena anwarus sarair, cahaya dari hati para wali yang Allah titipkan di hati para wali, ini adalah sesuatu yang sangat mulia, yang sangat agung. Maka sengaja oleh Allah ditutup dengan jasmaninya wali itu. Ya biasa, wali pakai sarung, pakai celana, ya naik motor, kadang juga ngebis, kadang juga naik kereta, barang aja biasa. Ditutup dengan itu. Ada yang senada dengan ini ucapan Ibnu Athaillah yang pernah kita bahas. Waqad taqaddama mithlu hadas satri. Dan sungguh telah lalu semisal satar atau penutup ini. Fi qaulihi, dalam perkataan Ibnu Athaillah, subhana man satara sirrul khususiyati biduhuril basyariyati. Masya Allah, ini udah kita bahas nih. Maha suci Allah, maha suci zat yang menutup hati khusus atau sir, rahasia khususiyah, maksudnya hati para wali,
Biduhuril basyariyah, dengan penampakan manusiawi saja. Manusiawi, kadang juga nggak pakai peci, biasa jalan-jalan. Kadang juga diomelin sama bininya, wali diomelin. Kadang-kadang sama teman juga dicengin, mulu habis sama temennya, dicengin. Basyariyah itu manusiawi. Allah tutup yang basyariyah itu. Tidak ada yang mengenal wali kecuali wali. Tidak ada yang ngecengin wali kecuali ya wali semua kok gini. Itu lain sih yang kedua jangan dipakai. Tamal juzul awal, tamat selesai juz pertama min syarh Ibni Abbad, dari syarah Syekh Ibnu Abbad alal hikami, atas kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, wa yalihil juz tsani, dan akan mengiringnya juz kedua. Awaluhu subhana man lam yaj'al dalil, yang awalnya awal juz kedua, nanti makalahnya subhana man lam yaj'al ad-dalil ala awliyai. Maha suci zat, maha suci Allah yang tidak menjadikan dalil atas wali-walinya, illa min haitsu dalil alaihi, kecuali dari segi menunjukkan alaihi kepada Allah. Maha suci Allah yang tidak menjadikan bukti atau dalil untuk wali-walinya. Nggak perlu, yang namanya wali nggak perlu bukti. Tapi justru wali itu adalah sebagai bukti bahwa Allah itu ada. Nanti ini ada di makalah pertama di juz yang kedua, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.